warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisha yang akan mendampingi sesi konseling kamu pada hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai sesi konseling ini, saya ingin menjelaskan bahwa semua yang kita bicarakan di sesi ini itu bersifat rahasia. Dan di sini juga saya tidak akan menilai benar atau salahnya. Nah, sebelumnya apakah kamu sudah bersedia untuk mengikuti konseling pada siang hari ini? Ya sudah. Baik, supaya lebih mengenal kamu, boleh diceritakan sedikit tentang diri kamu? Ya, nama saya Amara. Saya aslinya dari Pariaman gitu. Oke, apa kamu dari kecil tinggal di sana? Iya, dari kecil aku dari lahir di sana. Cuman semenjak SMA itu aku merantau ikut tante aku sampai sekarang yang aku kuliah. Biasanya nih di rumah Syifa menggunakan bahasa apa nih sehari-hari? Kalau sama keluarga tentu pakai bahasa Minang, tapi kalau sama teman-teman di lingkungan kayak sekolah gitu ya pasti pakai bahasa Indonesia sih. Oke, baik. Di rumah nih ada nggak sih nilai yang paling sering diajarkan di keluarga? Itu tentunya ada. Pertama itu kayak saling menghormati, orang tua pasti semua juga diajarkan juga, tapi kalau di keluarga kita kayak untuk keluarga besar itu seperti kayak tante itu tuh merupakan orang tua untuk saya juga, saya diajarkan. Jadi sehingga dari kecil saya memang terbiasa dekat dengan bukan hanya dengan keluarga inti tapi keluarga besar juga, saling menghormati, menjaga nama baik keluarga juga seperti itu. Oke, kalau gitu bisa di rumah itu apakah agama itu juga menjadi pedoman di keluarga? Iya, tentu sekali, untuk kayak menjaga adat kita juga, dan juga selalu diingatkan untuk merealisasikan nilai-nilai dalam agama. Terus apakah di keluarga itu masih menjalankan adat tertentu? Masih. Hmm, Contohnya kayak untuk hal yang dari segi pergaulan ya, saya itu nggak dibiasakan dari kecil itu untuk bergaul dengan laki, jadi seringnya tuh diutamakan dengan perempuan, jadi benar menjaga banget batasan dengan laki gitu. Karena juga kalau misalnya di kampung saya itu tuh perempuan itu tidak boleh yang terdekat sama laki gitu, apalagi cuma berdua tuh nggak bisa, nggak boleh. Terus apakah dulu di tempat tinggal kamu dulu itu eh, biasanya tuh kebiasaan bergaulnya itu seperti apa dengan teman-teman kamu di tempat tinggal dulu? Sama teman-teman perempuan sih seringnya kita kayak ya udah main aja, sibuk sama teman-teman perempuan. Kalau sama teman-teman laki tuh kayak jarang banget. Dan walaupun kita main sama teman laki tuh ya harus ramean, nggak boleh yang kayak cuma berdua atau bertiga tuh nggak boleh. Kalau bisa ramean dan juga di tempat yang banyak orangnya gitu. Oke, baik. Kalau misalnya nih, kalau kamu sudah berbeda pendapat dengan orang lain, biasanya itu bagaimana sih cara kamu menyampaikannya? Diskusi sih untuk menyelesaikan masalah, karena kan emang eh, apa ya, nggak boleh yang kayak langsung emosi gitu kan. Emang jadi diajarkan untuk kalau misalnya ada masalah ya diobrolin baik-baik kayak gitu. Baik, berarti dari cerita kamu ini saya dapat memahami bahwa keluarga, agama, terus budaya itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap bagaimana cara kamu berinteraksi, terus bagaimana cara kamu bersosialisasi dengan orang lain. Nah, oke, terima kasih sudah menceritakan hal itu. Baik, sekarang boleh nggak sih diceritakan apa yang membuat kamu datang ke sesi konseling pada hari ini? Eh, saya mau menceritakan tentang kesulitan saya dalam menyesuaikan diri di lingkungan pertemanan saya gitu. Oke, berarti apa sih yang membuat kamu merasa demikian? Merasa kamu sulit dalam bersosialisasi? eh Pertama itu dari segi pembawaan dan berbicara ya kan. Kalau misalnya di eh, untuk orang-orang semester bawah itu kan emang kita kan vokal, bisa suaranya besar gitu, suaranya besar. Jadi kayak teman-teman saya kan di sini tuh misalnya nggak terbiasa dengan
suara yang gede gitu, karena kan dianggapnya kayak ih kamu marah ya gitu misal, padahal sebenarnya saya tidak marah tidak apa gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada beberapa teman yang kayak menganggap bisa nggak suaranya dikecilin gitu, karena kan tapi kan saya udah terbiasa seperti itu gitu, padahal saya tidak marah. Terus yang kedua juga kalau misalnya memang diharuskan untuk ada kerja kelompok yang misalnya sampai malam hari gitu dan ada lelakinya, di situ saya sebenarnya cukup keberatan juga karena saya tidak terbiasa dengan situasi tersebut gitu. Oke, baik. Terus gimana sih perasaan kamu ketika eh, hal itu terjadi? Kalau hal itu terjadi biasanya sih saya eh, nolak ya saya nolak gitu. Cuman saya memberikan solusi juga kalau misalnya apakah bisa di ke lain hari atau enggak, kayak ya udah saya mengerjakan bagian saya tapi di rumah gitu, atau saya ikut melalui Zoom meeting seperti itu. Memang cukup aneh sih terdengarnya, cuman saya emang agak kesulitan untuk bisa bersama laki-laki sampai malam hari, walaupun tidak berdua ya tapi ramean gitu. Oke, baik. Jadi di satu sisi kamu itu eh, ingin untuk gabung nih sama teman-teman kamu, tapi di satu sisi lain juga kamu ingin tetap memegang nilai yang udah diajarkan oleh keluarga kamu. Oke, baik. Kalau gitu, di sini saya ingin mengajak kamu untuk melihat diri kamu terlebih dahulu nih. Menurut kamu, nilai apa sih yang paling penting dalam diri kamu? hmm, Mungkin banyak sih orang yang kayak gini juga, tapi bagi saya di zaman sekarang ini saya masih bisa mengkontrol dan menjaga batasan dengan lelaki itu. Menurut saya itu salah satu bagian penting dalam diri saya juga gitu, dan juga tetap menjalankan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh keluarga saya. Oke, baik. Terus apa sih yang kamu rasakan ketika harus memilih antara teman atau keluarga nih? Atau nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga kamu? hmm, saya nggak memilih dua-duanya, tapi saya akan mungkin coba untuk menjelaskan ke teman saya gitu apa alasan kenapa saya tidak terbiasa dengan kondisi tersebut gitu, dan juga masih tetap menjalankan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh keluarga saya gitu. Oke, berarti nilai tersebut memang menjadi bagian penting dari diri kamu. Tapi kamu tidak memilih di antara dua itu karena Memilih untuk beriringan jadi kayak seimbang gitu antara ya. teman dengan keluarga. Oke, baik. Terus sekarang mari coba kita lihat ini dari sisi lingkungan kamu di rumah. Kalau misalnya menurut kamu nih, apakah teman-teman kamu itu mengetahui alasan kenapa sih kamu itu menolak ajakan mereka untuk bisa kerja kelompok malam hari? Terus kan banyak laki-lakinya gitu. Sejujurnya semenjak saya kesini saya tuh nggak punya teman yang benar-benar dekat yang bisa sampai saya mengungkapkan apa alasannya gitu. Tapi sebenarnya saya pengen banget bilang, walaupun pasti tentu ada yang juga merasa uh, tidak setuju dengan alasan saya, dan itu misalnya wajar juga sih, tapi tetap saja saya pengen ada waktu saya bisa menjelaskan alasan itu. Oke, terus kalau misalnya mereka tidak mengetahui alasan kamu ini, terus menurut kamu tuh bagaimana sih kemungkinan mereka menafsirkan sikap kamu ini seperti apa? Mungkin pasti beberapa ada yang menganggap kayak aneh ataupun kayak salah paham gitu, pasti ya wajar ya. Tapi saya nggak apa-apa sih sama penafsiran gitu, karena emang salah saya juga belum menceritakan alasannya kenapa gitu. Oke, eh, jadi bisa jadi itu bukan karena mereka tidak menyukai kamu, tapi karena mereka tuh belum mengetahui atau memahami apa yang sedang terjadi di diri kamu. Terus berarti kan setiap orang ini memiliki nilai yang dibentuk oleh keluarga dan budayanya ya. Nah, menurut kamu apakah nilai menjaga pergaulan itu harus membuat kamu itu menjauh dari semua teman-teman kamu? Enggak sih seharusnya, cuman karena memang saya masih memiliki keterbatasan untuk itu,
mungkin jadinya tidak seimbang antara pergaulan yang memang semestinya sama nilai-nilai keluarga gitu. Oke, kalau begitu ada nggak sih cara kamu untuk tetap menjaga nilai tersebut tapi hubungan kamu dengan teman kamu itu tetap baik-baik aja gitu? Ada nggak sih caranya, gimana menurut kamu? Mungkin saya akan menjelaskan ke mereka sih kayak hal-hal yang sudah memang diajarkan dari keluarga saya sejak saya kecil gitu, menjelaskan ke mereka gitu, sebenarnya ini kayak seperti ini loh, kenapa saya tidak bisa gini-gini seperti itu. Ya, terus kalau menurut saya itu tuh menunjukkan bahwa kamu tetap menghargai nilai keluarga kamu, tapi juga kamu tidak menutupi diri kepada teman-teman kamu atau lingkungan kamu. Oke, kalau gitu kalau misalnya dari beberapa pilihan yang tadi sudah kita bicarakan nih, menurut kamu mana sih yang paling ingin kamu lakukan terlebih dahulu? Terlebih dahulu pasti memberanikan diri sih, memberanikan diri untuk bercerita ke teman gitu, kenapanya gitu. Terus apa sih yang membuat kamu memilih langkah tersebut? Karena saya rasa saya tidak bisa bertahan pada situasi seperti ini gitu, membiarkan misalnya teman-teman saya berspekulasi gitu, dan mungkin dengan pilihan saya ini bisa juga merugikan teman-teman ketika misalnya seperti ada kondisi tugas kelompok itu saya menolak gitu kan, itu kan juga bisa merugikan, jadi saya lebih memilih itu sih. Oke, baik. Nah, coba kita sekarang coba kita buat rencana nih, misalnya langkah apa sih yang lebih baik untuk kamu lakukan terlebih dulu. Nah, menurut kamu kapan sih kamu akan ngelakuin hal ini, ngelakuin langkah-langkah yang tadi kamu? Mungkin setelah ini saya akan belajar untuk membandingkan diri saya untuk segera memberitahu kepada teman-teman saya sih, yang penting sesegera mungkin. Nah, kalau nanti teman-teman kamu tetap mengajak kamu di malam hari nih untuk kerja kelompok, terus apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan coba berdiskusi dulu apakah saya boleh mengikuti kerja kelompok itu dari online gitu, jadi saya tetap hadir di kerja kelompok malam hari tapi tidak di tempat yang sama gitu, jadi saya dari rumah gitu, atau boleh saya diberikan tugas yang mungkin lebih dari teman-teman aja gitu untuk mengganti ketidakhadiran saya. Oke, baik. Hari ini kan kita sudah membahas bahwa masalah yang kamu alami ini bukan karena kamu itu tidak mampu bersosialisasi, namun ini karena terdapatnya perbedaan nilai budaya antara keluarga dan lingkungan di sekitar kampus kamu. Nah, hari ini juga kita menyadari bahwa nilai yang kamu miliki ini tetap dapat dipertahankan tanpa harus menutup diri kamu dari orang lain. Terus kamu sudah menentukan nih langkah apa sih yang bakal kamu lakukan nanti. Terus kamu bakal menjelaskan alasan kenapa kamu nggak bisa untuk kerja kelompok di malam hari. Terus sekarang nih gimana sih perasaan kamu kalau setelah mengikuti sesi hari ini? Cukup lega sih, jadi saya terbuka kalau memang saya tuh harusnya dari dulu tuh memberitahu teman saya alasan kenapa saya nggak bisa ikut gitu, bukannya membiarkan mereka berspekulasi gitu, karena ya sebenarnya nggak salah mereka juga karena saya nggak ngasih tahu gitu. Oke, baik. Saya cukup senang mendengarnya. Kalau begitu, terima kasih karena atas keterbukaan kamu pada saya selama sesi ini berjalan. Terus semoga rencana apa yang kamu ingin lakukan itu berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Terus kalau misalnya apabila nanti kamu masih mengalami kesulitan, itu bisa kita bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Oke, kalau begitu mungkin sesi ini kita tutup saja pada hari ini. Terus, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.